Oke ya, siap ya. Oke, teman-teman kalau ada yang mau tanyakan, tanyakan aja sambil kita ngobrol santai di akun ini ya. Tips kuat puasa, tidur, enggak ya. Kalau mau lebih kuat puasanya harus sahur dan usahakan minum madu, kemudian air mesti minimal 2 liter di waktu sahur. Ya, aku minum sahur itu 1 sampai 2 liter. Ya, kebanyakannya 2 liter. Sehingga kalau kadar air dalam tubuh kita cukup, kita nggak lemes ya. Nah, palingan cuma lapar. Kalau lapar itu kan masih bisa disikapi dibanding lemes ya. Oke, Ustazah ngorek hidung agak dalam tapi nggak tahu bilang puasa batal atau tidak. Jawabannya adalah ngorek hidung itu tidak batal ya. Ustazah, oke, sholat taraweh di rumah sendiri 15 rakaat nggak bisa. Taraweh tidak bisa 15 rakaat, taraweh itu 8 dan 20 rakaat aja ya. 8, iya Mbak Yuliana, siap Mbak Lili ya, 8 dan 20 rakaat aja. Oke, kalau banyak minum, banyak kencingnya nggak apa-apa, sehat ya. Karena kadar air dalam tubuh kita harus 50%. Kurang dari 50%, nah nggak sehat. Ujung-ujungnya nanti radang, lemas, kemudian bibirnya juga kulitnya juga kering dan seterusnya. Kalau suami tidak puasa 1 bulan penuh ya, tidak puasanya karena apa? Kalau dia tidak berpuasa itu karena dia males, dia tidak boleh fidyah. Kalau karena sakit, lihat dulu sebelum Ramadan dia apakah bisa ganti. Selagi bisa ganti. Kalau nggak bisa fidyah. Kenapa nggak puasanya harus jelas dulu ya. Ustazah, tadarus online bermaksud biar tiap hari hatam. Online tuh maksudnya gimana? Oke, tadarus itu baca Quran ya Mbak. Dibaca di 2 lembar habis subuh ya. 2 lembar habis zuhur. 2 lembar habis asar. 2 lembar habis maghrib. 2 lembar habis isya. Ya, berarti sehari itu lebih kurang 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz, berarti 1 hari 1 juz ya. Ustazah, kalau sholat sunnah nggak baca takbiratul ikhram boleh nggak? Nggak boleh dong. Kalau takbiratul ikhram, takbir pertama itu wajib. Kalau takbir pertama itu takbiratul ikhram tuh ya. Takbir pertama itu takbiratul ikhram, itu hukumnya wajib lah. Nggak bisa nggak takbir ya, mana ceritanya. Tapi kalau iftitah, nggak pakai iftitah nggak apa-apa ya. Kalau nggak pakai iftitah tidak ada masalah. Oke. Ustazah, apa benar doa dulu baru buka? Ya, doa dulu baru berbuka ya Mbak. Nggak usah dibingungkan ya. Ustazah, kalau wudhu kumur-kumur boleh enggak? Wudhu kumur-kumur sebenarnya tidak ada dalil yang mengharamkan. Tapi harus hati-hati, jangan sampai ketelan ya. Oke, aku haid 2 minggu lebih, telat 3 hari keluar lagi tapi kayaknya bukan darah. Pokoknya haid lebih dari 2 minggu itu istihadah. Ya, misalnya haid sampai hari ke-15. Itu adalah istihadah. Nanti hari ke-16, 17, 18 itu boleh sholat, boleh puasa dan seterusnya. Oke. Oke, Ustazah 1 hari 1 juz bisa. Caranya baca 2 lembar. 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis zuhur, 2 lembar habis asar, 2 lembar habis maghrib, 2 lembar habis isya ya. Oke, Ustazah mendoakan orang meninggal 1 bulan penuh boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sholat subuh tidak pakai kunut tidak masalah. Kunut itu tidak wajib. Kunut itu tidak wajib. Kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau nggak pakai kunut nggak masalah ya. Ustazah, apa hukumnya Ramadan bila kita terus-terusan mikirin buka atau sahur? Kalau sekedar mikirin buka atau mikirin sahur itu tidak batal. Tapi kalau mikirin buat dan makan itu baru batal ya. Ustazah, apa hukumnya puasa Ramadan bila kita gosok gigi boleh nggak Zah? Secara prinsipil sebenarnya gosok gigi itu bisa batal bisa tidak. Batal kalau dia masuk ke tenggorokan dan kerongkongan, pasti masuk ke lambung ya. Tidak batal kalau tidak masuk ya. Ustazah, takut mandi saat pagi saat puasa, makanya aku sering bilang mandilah sebelum azan subuh. Aku tim yang mandi guys, dan aku mandinya sebelum azan subuh ya. Tarawehnya keramasnya sebelum azan subuh. Kalau siang itu berbahaya, airnya ketelan, puasanya batal ya.
Ustazah, zikir setelah sholat fardu atau setelah sholat sunat? Bebas ya. Ustazah, apa hukumnya affiliate banyak yang pakai sistem beli produk pakai dana yang bisa dikembalikan? Apa itu maksudnya? Aku nggak paham. Beli produk pakai dana yang bisa dikembalikan. Nggak paham. Maksudnya gimana, Mbak? Aku affiliate juga, tapi aku nggak ngerti itu gimana. Ustazah, kalau oke, sebentar ya. Aku juga takut BAB saat Ustazah, aku juga takut BAB saat puasa, aku takut batal. BAB aja lah Pak, nggak ada masalah Bapak, BAB nggak akan batal Pak. Hei Mbak Milia, oke ya guys, oke gitu ya, oke. Ustazah, oke ya, puasa nyuci piring, ada percikan kena baju, apa baju boleh dibuat sholat? Lah kena percikan sunlight, kena percikan piring, itu kan gak najis. Kotor tapi kan gak najis ya, kotor tapi gak najis, gak apa-apa. Atau misalnya bajunya kena kecap, lalu kemudian bajunya kena saus sambal, itu nggak batal ya guys, oke. Ustazah, iya ada tetanggaku nahan kencing karena takut batal. Ya udahlah tahan. Kencing tidak membatalkan puasa ya. Oke gitu ya. Ustazah, sholat duha batasnya jam berapa? Sholat duha batasnya 1 jam menjelang azan zuhur. Dia 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, kripto nggak boleh ya. Ustazah, bagaimana hukumnya yang tidak berpuasa tapi melayani orang yang tidak berpuasa? Jadi begini ya teman-teman ya. Aku kurang ngerti Mova Mbak. Aku kurang ngerti. Aku cari tahu dulu faktanya ya. Misalnya teman-teman puasa, lalu suaminya nggak puasa. Suaminya itu nggak puasa karena misalnya dia males gitu ya, maka kita tidak boleh memasakkan buat dia, atau ada tukang kerja di rumah kita gitu kan ya. Nah lalu kemudian setelah itu kita masakkan buat dia gitu kan ya, maka itu adalah bagian dari dosa, karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita hanya boleh tolong menolong dalam kebaikan, tidak boleh tolong menolong dalam keburukan ya. Ustazah, gimana cara qobliyah dan ba'diyah zuhur? Caranya kayak sholat subuh aja. Sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, gimana orang tua tidak mampu puasa tapi nggak juga bayar fidyah, minta dengan ahli warisnya? Oke, Ustazah, kalau tadarus suratnya ngacak, kalau ngacak nanti nggak tahu di mana batasannya ya. Apa salahnya dibaca berurutan aja ya. Oke, Ustazah, cara sholat witir 3 rakaat gimana? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2 dan 3 semuanya tidak pakai tahiyat awal ya. Tidak mengkodo sholat gak apa-apa kalau nggak ingat ya. Ustazah, bayar fidyah kasih orang tua, kasih buka orang nanti boleh nggak Zah? Boleh. Yang penting ke orang miskin. Fidyah itu hanya boleh ke orang yang lemah, ke orang miskin ya. Ustazah, mendoakan orang yang udah meninggal di bulan Ramadan bagus. Ustazah, qobliyah sebelum sholat atau setelah sholat? Yang namanya qobliyah itu sebelum sholat, yang namanya ba'diyah itu setelah sholat. Qobliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Qobliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Setelah sholat taraweh, kalau nggak witir, hukumnya gimana ya? Nggak apa-apa, cuman sayang banget. Karena witir itu hukumnya sunnah muakkad, sementara taraweh hukumnya sunnah biasa ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Jadi kalau nggak Ustazah habis taraweh boleh witir lagi. Jadi gini, sholat isya lalu kemudian kebanyakan afilian membeli produk yang dipromosikan. Oke, berarti akarnya jual beli. Kalau laku dana dikembalikan, itu akan apa? Itu nggak ada dalam fikih muamalah, nggak boleh begitu. Dana dikembalikan. Itu pinjam meminjam juga enggak, sewa menyewa juga enggak, jual beli juga enggak boleh itu, nggak boleh itu. Kenapa sellernya begitu? Nggak boleh itu. Ya kalau mau ya
eh, kasih sampel aja kayak gitu, buat target. Nggak boleh, nggak serius dia berarti itu. Udahlah kita jualin produk dia, suruh beli dulu. Oke, jangan ya, carilah seller yang betul-betul ya guys. Oke ya. Oke, nah jadi sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, ya kan? Lalu kemudian witir, tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Oke ya, Ustazah, kalau kentut saat sholat tapi bukan angin tapi gelembung itu tetap kentut. Ya, yang penting di angin itu. Gelembung kan tidak terjadi kalau ada angin ya guys. Gelembung kan terjadinya karena angin ya guys. Kalau sholat taraweh berjemaah ke musola, apa setiap sholat kita harus selalu pasang niat? Tentu ya. Ya, setiap 2 rakaat pasang niat. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Salam kanan salam kiri. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat karena Allah. Ya, gitu ya. Ustazah, apa boleh kita memasakkan non muslim saat kita sedang berpuasa? Boleh, nggak masalah. Kan dia nggak wajib puasa cuy. Sholat taraweh kalau 4 rakaat ada tahiyat awal nggak nggak ada tahiyat awal. Semua sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal kalau 4 rakaat. Contoh, sholat duha langsung 4 rakaat. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi semua sholat sunnah kalau 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, dosa nggak sih bentak suami tapi suaminya nggak mudeng-mudeng? Ya, membentak tetap itu kalau menyakiti dia itu dosa. Tapi kalau dia nggak sakit hati maka tidak dosa ya. Tapi aku juga berkali-kali minta maaf ya, karena setiap orang yang kita marahin itu adrenalinnya nggak stabil. Kalau adrenalinnya nggak stabil maka dia tidak bisa berpikir. Makanya wajar kalau kita marahi dia nggak paham-paham, karena yang dia dapat cuma sakit hati, dia nggak ngerti informasinya. Oke, Ustazah, apa boleh puasa pakai penyemprot mulut yang dibeli di Ustazah? Nggak boleh, karena itu bisa ketelen, dipakai dari habis maghrib sampai azan subuh ya. Ustazah, cabut gigi saat puasa udah pasti batal mbak, karena itu akan menghirup menelan kumur-kumurnya berkali-kali. Qobliyah zuhur 4 rakaat ya za, bisa 2 bisa langsung 4. Ustazah, niat sholat witir 2 dan 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya. Oke, Ustazah, di bulan Ramadan kan setan itu dibelenggu. Ya, betul, ada hadisnya. Tapi kenapa masih banyak orang jahat? Berarti jahatnya orang di bulan Ramadan itu bukan setan, memang dianya yang jahat. Makanya dalam sebuah peribahasa, kalau melihat orang jahat atau tidak, aslinya adalah lihat di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dia masih gosip, berarti dia gosip kemarin bukan karena setan, tapi karena diri dia. Kalau di bulan Ramadan dia masih fitnah orang, berarti dialah yang jahat. Aku nggak bilang dia setannya ya guys. Walaupun perbuatannya mirip-mirip kayak setan, tapi kan dia bukan setan, itu kan dia manusia. Gini loh, kalau di luar bulan Ramadan ada orang yang bergosip, itu bercampur antara dia dengan setan. Setan bantu itu. Setan ikut tuh memunculkan emosi di hatinya itu. Tapi kalau dia jahat di dalam Ramadan, itu bukan karena setan lagi, memang pribadinya lah yang jahat. Nah, apakah dia setan? Enggak juga, cuman tingkah lakunya ya mirip sih. Cuma di luar Ramadan dia ngetim tuh sama setan itu. Satu tim dia, di dalam Ramadan timnya itu lagi cuti. Tinggallah dia sendiri yang jahat. Jadi kalau mau lihat baik buruknya orang, lihatlah di dalam bulan Ramadan. Oke? Nah, paham ya teman-teman ya? Oke. Ustazah, oke. Lebih utama qobliyah isya daripada taraweh, sama. Tapi kalau ba'diyah isya dibanding taraweh ya ba'diyah isya. Bisnis tokek nggak apa-apa ya. Oke, aman ya. Ustazah, oke ya. Kalau gosok gigi gimana? Ya selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan tidak batal ya. Jadi jahat orang asli dalam Ramadan. Iya jelas dong. Kalau kita jahat di luar Ramadan, ada setan yang ikut andil di sana. Jadi ngetim dia. Ada kepala sukunya iblis. Nah, di dalam Ramadan iblis dan setan itu kan dibelenggu, itu dalil hadis, itu dalil sahih. Nah, tinggallah manusia sendiri.
Karena setan dan iblis lagi cuti dia cuy ya. Tapi kenapa nih dalam Ramadan dia masih melawan suami, dalam Ramadan dia masih mencuri, dalam Ramadan dia masih ngomong bertutur yang menyakiti orang? Ya berarti kan dia juga bagian dari orang jahat, orang yang tidak baik. Apakah setan? Tidak, memang asli dia itu yang jahat itu. Nah setannya mana? Setannya cuti. Loh apa bedanya dengan di luar Ramadan? Kalau di luar Ramadan dia ngetim, dalam Ramadan dia sendiri. Apakah dia setan? Tidak. Cuman mirip gak kayak setan? Perbuatannya mirip, ya mirip-mirip lah, ya kan? Oke. Ustazah, apakah boleh nggak bilang dia setan? Ya tergantung lah. Oke guys, Ustazah, kalau bulan Ramadan, setan dibelenggu. Kenapa aku sering was-was? Ya berarti karena pikiran kita, bukan karena setan. Jangan setan terus disalahkan, mengamuk dia nanti sama kita cuy. Aku dibelenggu, kalian salahkan juga aku. Berarti itu pribadi kita yang salah, bukan karena setan ya. Ustazah, saya gampang emosian di luar Ramadan, di dalam Ramadan saya juga gampang emosian. Nah, bikin capek, Mbak. Kalau gini, ini aku bilang ya. Kalau teman-teman suka marah, ya dengan anak, dengan suami, dengan kawan-kawan, mereka udah terbiasa dimarahin. Jadi kalau teman-teman marah, dia nggak akan dengerin lagi, orang udah biasa, ntar juga baik lagi, cuy. Ya, tapi kalau kita sekali-kali marah nih, diam-diam ya guys, diam-diam nih ya. Kalau kita jarang marah, jarang ngomong, ya tidak emosian, sekali kita batu aja orang udah takut. Gitu cuy. Jadi hati-hati, jangan sering-sering marah terus. Nanti kalau sering-sering marah orang tuh kebal, ibarat minum antibiotik, udah gak sembuh dia, ya kan. Tapi kalau kita sekali-kali aja marahnya, sekali-kali aja kita ngegas, orang bakal dengerin kita gitu loh guys. Jadi dosisnya itu diatur ya. Dosisnya itu diatur dalam menyelesaikan persoalan, dosisnya diatur ya kan. Aku gini ya, jangan dulu karena kejahatannya baru ini diatur ya. Kalau udah parah kejahatannya baru naikin dosis gitu. Jangan marah-marah terus, nanti teman-teman capek juga nggak ada gunanya, orang nggak dengerin lagi. Oke ya guys ya gitu ya. Ustazah, gimana kalau sholat tarawih di masjid tapi imam nggak ngasih kesempatan untuk ba'diyah isya? Nah ini bahaya ya. Itulah yang aku sering bilang, kalau bisa imam tuh tetap menyediakan waktu untuk melakukan ba'diyah isya gitu ya. Ustazah mau tanya, kalau ikut KB yang 3 bulan kan kadang keluar kadang enggak, apakah puasanya batal? Tentu tidak ya. Perhatikan, kalau dia istihadah dia tidak batal ya. Apakah boleh marahin orang saat berpuasa? Marah tidak membatalkan puasa, cuman marahnya itu berdosa ya. Ustazah, Ustazah, kalau sedekah subuh boleh lewat keluarga enggak? Boleh ya. Oke gitu ya. Zah, marah itu juga dosa ya Zah. Sabar itu surga kecuali pada kezoliman. Pada kezoliman kita boleh sabar kalau dia nggak berefek. Tapi kalau dia berefek kepada hancurnya reputasi, kemudian hancurnya pekerjaan, itu harus diselesaikan pakai sampai titik penghabisan. Kita memaafkan tapi bukan berarti menghilangkan hukuman. Oke ya. Ustazah, apa beda iblis, setan dan jin? Oke, iblis itu satu, nenek moyangnya setan. Kalau setan itu jahat semua. Kalau jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Kayak teman-teman lah, salah sih. Jadi iblis itu nenek moyangnya setan. Setan itu semuanya jahat. Dan kemudian kalau jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Jin itu sama kayak kita, dia menikah, dia punya anak. Dia juga mengaji, dia juga berbakti kepada Allah, dia juga hormat, ya dia juga ada kajian, tapi yang ceramah bukan Ustazah Nela, ya dia juga menikah punya anak, tapi nggak tahu poligami atau enggaknya. Ya yang penting jin tuh sama kayak manusia. Kalau setan tuh semua jahat, nggak ada setan yang baik. Nggak ada setan hijrah guys. Dan setan itu kerjanya rajin guys. Mau orang tuh beriman mau enggak, dia hajar aja guys, ya kan. Nah setan itu rajin guys, nggak pernah tidur siang malam menggoda kita. Ya makanya kalau kerja ya kerjalah kayak setan. Artinya dia tidak pernah berputus asa ya terhadap pekerjaannya ya. Setan aja nggak pernah putus asa. Masa teman-teman mau masih jualan 2 minggu udah putus asa? Lebih parah lah pada setan. Oke ya. Ustazah, kok kayak gitu ya? Tapi kan memang gitu guys. Setan itu dia nggak pernah putus asa loh guys. Dia nggak pernah putus asa loh guys, setan itu. Pokoknya kayak manapun kita dia goda. Mau dia Ustazah Nela kece badai, mau dia presiden dia goda.
Jadi kok teman-teman putus asa itu kalah sama setan cuy, ya baiklah. Ya gitu ya. Oke ya, gitu. Ustazah, kalau Ramadan tidak berpuasa karena kesiangan bangun, tidak boleh, tetap berpuasa walaupun kesiangan ya. Ustazah, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar kita belajar bersama di akun ini ya. Oke. Oke, Ustazah, oke, Ba'diyah Isya dulu, Ba'diyah Isya dulu ya, kodo dulu baru Ba'diyah. Itu pun kalau kita ingat jumlahnya ya. Ustazah, kalau sholat melaksanakan sholat taraweh, oke. Kalau udah melaksanakan sholat taraweh, lalu malamnya tahajud, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sholat Isya, Ba'diyah Isya, taraweh, witir. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Oke gitu ya guys. Ustazah, oke sebentar ya. Waalaikumsalam. Sholat taraweh safnya bolong-bolong gimana hukumnya? Kalau safnya bolong-bolong, hati-hati ada setan di antaranya, dan sebagian ulama menyatakan dia sama dengan sholat sendiri. Ya, oke. Ustazah, kenapa kalau Ramadan sering kumat sakit kepala? Kebetulan aja kali Mbak. Oke ya. Oke Ustazah, yang penting Mbak pelan-pelan untuk menyembuhkan diri sambil beribadah lebih banyak ya. Cara sholat syifa nggak ada sholat syifa ya. Oke, setan sama jin beda dong. Beda setan sama jin. Kalau setan itu semua jahat. Kalau jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tak aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku. Nggak tahu teman-teman beda setan sama jin. Nah, setan itu ya setan itu semuanya jahat guys. Ya setan semuanya jahat cuy ya. Tapi kalau jin itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang munafik, ada yang fasik. Jin itu sama kayak kita, bedanya dia lihat kita, kita tidak bisa lihat dia. Jin sama seperti hantu, nggak ada hantu di dunia ini guys. Yang ada tuh jin ya cuy. Ya gitu ya. Oke ya guys. Nah, Ustazah, ya takut hantu. Takut hantu. Hantu Indonesia nggak ada yang sempurna. Ya, teman-teman lah yang sempurna. Hantu Indonesia nggak ada. Susur ngengsot doang bisanya. Nggak bisa lari dia. Pocong, jalan aja nggak bisa cuy. Nenek lampir, ya dia cuma bisa ketawa aja. Dia cuma ketawa, dia nggak ngapain teman-teman kok. Ya hantu nggak ada kepala, ya kepalanya aja nggak ada, gimana mau ngejar follower aku? Nggak bisa, nggak ada ya teman-teman ya. Nah nggak bisa tuh. Oke, setan jahat, nah benar sekali ya kan. Oke, pocong jalan aja nggak bisa, mana ceritanya. Oke, tapi takut loh Ustazah. Nggak ada hantu ya guys. Nah, hantu nggak ada ya teman-teman ya. Susah ngengsot ya, sundel bolong perutnya aja bolong. Gimana mau menyerang teman-teman ya kan? Ustazah, witir setelah Isya gimana sholat tarawehnya malam? Boleh. Sholat Isya, Ba'diyah Isya, witir. Boleh. Tengah malam baru taraweh nggak masalah ya. Oke, Ustazah, oke. Sebelum sahur kan tahajud, terus makan sahur, terus masuk subuh. Apa harus wudhu lagi? Kalau batal, wudhu. Kalau nggak usah. Makan, minum tidak membatalkan wudhu. Tahajud, sahur, tahajud, makan, sholat subuh nggak apa-apa. Karena makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Oke, Ustazah, sholat sunat iftitah itu apa? Nggak ada sholat sunat iftitah ya. Ustazah, mohon pencerahan fidyah bagi ibu hamil. Ya, 1,4 kg beras per harinya. Hanya saja kalau anaknya 1 atau 2, anaknya cuma sedikit, saran aku tetaplah melakukan yang namanya kodo. Kodo lebih utama ya, teman-teman ya. Kodo lebih utama ya. Tapi kalau seandainya dia anaknya banyak, lahir anak pertama namanya Muhammad Ramadan, baru hamil 6 bulan hamil lagi Muhammad Ramadoni, baru 8 bulan hamil lagi Muhammad Ramadonu, itu baru fidyah. Kalau anaknya 1-2 ya kodo aja, nggak usah ngeluarin duit untuk fidyah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke. Ustazah, oke, bagaimana cara setan menggoda manusia? Nggak pula aku tahu caranya ya.
nanti samalah tugasku dengan tugas setan. Nggak usah teman-teman pikirkan. Yang penting teman-teman lindungi diri dari godaan setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Cara dia menggodanya, apakah dia pakai map atau GPS, nggak usah dipelajari. Pelajari bagaimana mengatasi godaan setan. Oke ya. Oke Ustazah. Oke ya. Oke. Orang yang selalu zalim orang yang selalu zalim, bisakah dia berubah? Hanya Allah yang tahu proses perubahan seseorang ya. Orang yang zalim itu tinggalkan. Kalau zalim kali berikan efek jerah. Memaafkan bukan berarti menghindarkan hukuman. Oke ya. Ustazah, puasa kalau wudhu kumur-kumur boleh tidak? Selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan, boleh saja. Oke, Ustazah. Oke ya. Oke, hukum sikat gigi saat berpuasa. Sikat gigi saat berpuasa sebenarnya tidak ada masalah. Hanya saja aku tetap tidak menyarankan. Secara hukum tidak ada larangan tegas hukum menggosok gigi saat berpuasa. Ya haram, tidak ada. Yang penting jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Kalau bisa sih jangan, takutnya masuk dia guys ya. Oke, aman ya. Ustazah, flek haid apakah sah puasanya? Tidak. Ya, suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, gimana nih caranya?" Apa kata Aisyah? "Ini aku ada haid, ada flek sedikit. Boleh nggak aku tetap puasa atau melanjutkan sholatku?" Apa kata Sayyidatina Aisyah? "Nggak boleh. Sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya." Ustazah, oke, sholat sunat duha tapi nggak baca surat duha, nggak apa-apa. Sholat duha itu rakaat pertamanya dianjurkan adalah sholat duha itu rakaat pertamanya dianjurkan adalah al-a'la, rakaat kedua adalah ad-duha, rakaat ketiga al-ikhlas, al-falak dan an-nas. Tapi maaf, sholat duha itu rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha ya. Oke ya. Ustazah, kalau sujud itu kaki dulu atau tangan dulu? Idealnya lutut dulu baru tangan. Cuman kan banyak teman-teman yang lututnya sakit, maka teman-teman ujung-ujungnya tangan duluan kan. Nah ya, nanti yang sakit lutut minum madu osteo yang kita ini ya. Ustazah, apakah minum kopi membatalkan puasa? Khusus untuk Mbak nggak batal. Om, minum kopi batal puasa nggak, Bob? Bob, kutanya dulu kucingku ya. Minum kopi batal puasa nggak, Bob? Ada aja pertanyaannya. Minum kopi ya batal, cuy. Ya guys. Sampai kucingku tertidur ya dia. Oke ya. Oke gitu ya. Ustazah, perempuan yang sholat tarawih di rumah, perempuan yang sholat tarawih di rumah, apakah pahalanya sama besar dengan di masjid? Kalau teman-teman tarawihnya di rumah dan mau samanya dengan pahalanya di masjid, maka teman-teman usahakan berjemaah ya. Oke. Usahakan melakukan sholat berjemaah. Kalau dia berjemaah, dia sama dengan 27 derajat. Oke ya. Ustazah, icip makanan di ujung lidah saat puasa lalu dikeluarkan lagi, tidak masalah ya, tidak masalah ya kalau teman-teman jualan misalnya kan. Oke. Ustazah, oke ya. Kalau kita diajak maaf-maafan dan minta maaf sama orang, tapi dicuekin, ya udah abaikan. Yang penting kita sudah meminta maaf ya. Ustazah, kalau ngambil darah tidak batal ya. Siapa Mbak Bulbul ya. Ustazah, oke, sholat tarawih 23 rakaat. Di rakaat 10 kentut. Oke, bagaimana lanjutkannya ya? Jadi gini, misalnya kita berjemaah atau sendiri nih. Kalau berjemaah misalnya 10 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 kentut. Nah, kentut. Ya udah ambil wudhu lagi. Tinggalkan yang kentut ini ya. Nanti masuk ke masjid lagi 7 8 9 10. Nah, udah orang sholat witir tuh. Teman-teman pulang aja. Lakukan yang 2 rakaat ini di rumah dan witir 1 rakaat ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah mau tanya, apakah apa? Oke,
Ustazah, kalau lagi halangan, bolehkah baca Quran di handphone? Boleh. Kalau puasa tahun lalu belum dibayar, bisa dibayar tahun depan, tapi kena denda fidyah ya. Ustazah, oke ya. Suntik apa batal puasa? Tergantunglah suntiknya suntik apa. Kalau suntiknya suntik vitamin nggak boleh. Kalau suntiknya suntik KB masih boleh. Ustazah, kalau puasa kita kasih obat tetes mata, tidak batal karena tidak ada saluran mata ke lambung. Walaupun sebagian mengatakan batal, tapi pendapat yang kuat tidak batal ya. Ustazah, sebentar ya. Sudah mandi besar, sholat subuh dan tarus, tiba-tiba haid lagi. Tengok apakah lebih dari 24 jam. Kalau dia lebih dari 24 jam batal. Kalau dia kurang dari 24 jam itu cuman istihadah aja. Bekam tidak batal puasa. Cuman kan kalau kita bekam kan di bulan Ramadan kita lemes. Malam bekamnya malam. Oke, Ustazah, katanya di sini ada madu kolesterol. Oh, di sini Tanah Abang. Ya, ada madu kolesterol, ada madu lambung, ada madu keputihan, ya. Tanah Abang ini Teh Kadai, ya ada ya. Nah, kalau teman-teman yang tadi tuh sakit lutut ya, ya tulang, tumit, sholatnya selonjoran, oh itu ada madu osteo cuy, ya madu osteo, madu lutut ya. Nanti aku spill teman-teman COD aja siang ini kita kirim ya. Ustazah, bayar fidyah tahun depan itu di bulan Syawal atau kapan? Ya boleh aja sampai Ramadan tahun depan nggak masalah. Sampai Ramadan tahun depan nggak jadi masalah ya. Ustazah, bentar ya. Gosok gigi muntah batal nggak? Muntah dengan sengaja baru batal ya. Kalau tidak sengaja nggak batal ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat subuh bagaimana? Kontrol ya. Kalau gak ada sawah hukumnya nggak masalah. Selagi dia dalam kondisi tidak dimanfaatkan oleh orangnya ya, ya. Oke ya guys. Oke ya guys. Oke ya, Ustazah, ya sebentar ya. Kalau sholat duha nggak baca surat duha gimana? Kalau sholat duha nggak baca surat duha tidak jadi masalah ya teman-teman ya. Tidak jadi masalah ya. Nggak baca kan rakaat pertama surat duha dianjurkan baca asyam, rakaat kedua dianjurkan baca duha. Tapi tidak harus demikian ya. Oke, suara aku jelas. Oke ya guys. Ustazah, baca Quran harus wudu nggak? Ustazah, sholat witir apa harus pakai kunut? Tidak. Sholat witir tidak harus pakai kunut ya guys. Kunut itu hanya sunnah saja ya. Kunut itu tidak sampai ke tahap wajib ya. Kunut itu tidak sampai ke tahap wajib ya. Ustazah mau madu. Yang mau madu di sini zuhur masih lama. Di tempatku zuhur itu jam 12 lewat banget ya. Yang mau madu harus cepat. Karena madu kita itu ada promo Ramadan Extra Seru. Jadi harganya itu sangat murah banget ya. Nah, kalau madu kita itu harganya cuma 99.000. Nanti kalau beli 2, harganya kita hambiarin sampai dengan 80 ribuan 1 kilo ya. Yuk kita doa dulu di sesi kedua ini. Siap Mbak Caci, Mbak Halimah. Robbi zidna ilman warzukna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap, semoga sehat selalu semuanya ya. Nah teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh tanya aja. Bom kemana? Di atas dia, lagi main mungkin dia sama dirinya sendiri. Nah aku mulai boleh? Aman ya teman-teman ya. Siap, udah aku mulai boleh ya. Siap Mbak Ella, Mbak Halimah, Bu Wiwi ya. Masuk kelas sesi kedua. Siap ya. Ustazah, saya sudah terlanjur bilang mau kurban buat suami saya yang sudah meninggal. Tapi katanya apa? Katanya nggak boleh gitu. Boleh berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, nggak masalah.
Ya, cuman kalau ditanya lebih baik mana, berkurban atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Ya, tentu lebih baik atas nama orang hidup. Nah, kenapa kalau berkurban atas nama orang meninggal, cuman orang meninggal yang dapat pahala? Nah, sementara kalau berkorban untuk orang hidup, nah kita juga bisa mendoakan pahalanya untuk orang meninggal. Ya, Zak, bolehkah mandi wajib setelah haid? Ya, mau awal puasa pakai air hangat boleh. Kalau ada tetangga yang berbuat maksiat, sudah ditegur masih dilakukan. Apakah kita masih dapat balanya? Tentu tidak. Kalau kita udah tegur, kita udah gak dapat lagi balanya. Nah, makanya menegur orang yang bermaksiat itu menghindarkan kita dari bala ya. Ustazah, kalau tahajud 4 rakaat iftitahnya berapa kali? Kalau dilakukan dua-dua, tentu 2 kali iftitahnya. Pokoknya iftitah itu di rakaat pertama saja. Apakah boleh sholat tarawih kurang dari 8 rakaat? Sholat tarawih itu 8 rakaat minimal ya. Ustazah, oke, aku tidak tahu ya suara azan subuh karena suaranya jauh. Tadi minum dan baru sadar setelah minum. Lah kalau nggak sengaja nggak masalah ya. Oke, Ustazah, sholat tahajud 4 rakaat apa saja suratnya bebas. Ayat pendek itu suratnya itu bebas aja ya Mbak. Mau surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya itu aman ya teman-teman ya. Gimana kalau lupa nyolek makanan? Kan itu lupa. Kalau lupa nggak ada masalah ya. Itu rezeki. Kalau masih baca iftitah, imam sudah baca Al-Fatihah. Apakah kita selesaikan dulu iftitahnya? Tentu tidak ya. Jadi ketika imam baca Al-Fatihah, kita langsung diem ya. Nanti ketika imam baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Rupanya ayat pendek imamnya cepet, ya udah langsung ruku. Kalau Al-Fatihah nggak selesai nggak apa-apa ya. Ustazah, gimana cara sholat taubat? Teman-teman, kalau sholat sunnah itu dilakukan 2 rakaat, caranya sama kayak sholat subuh aja. Nggak ada bedanya, sama saja kayak sholat subuh. Mau sholat duha 2 rakaat, mau sholat tahajud 2 rakaat, mau sholat taubat 2 rakaat, mau sholat hajat 2 rakaat, ya. Oke, mau sholat apapun 2 rakaat. La haula wala quwata illa billah. Mau sholat Oke, mau sholat apapun 2 rakaat itu caranya kayak sholat subuh aja. Ya, nggak ada bedanya. Bedanya cuma niat saja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, Ustazah, oke, nah. Oke gitu ya Ustazah. Oke ya, siap nyimak sambil tap-tap. Siap, thank you ya Ustazah. Puasa cicipi makanan boleh ya, selagi cicipnya masih di ujung mulut lalu dikeluarkan boleh. Tapi kalau cicipnya 2 jam ya pasti batal ya Ustazah. Oke, sebentar ya. Caranya membayar fidyah puasa. Orang yang wajib bayar fidyah nggak semua orang, hanya beberapa orang aja. Dan cara membayarnya adalah 1,4 kg beras per harinya ya. 1,4 kg beras per harinya. Oke, nah Ustazah, katanya salah satu ciri orang yang masuk neraka adalah pernah sakit kepala. Nggak pernah sakit kepala. Mak, aku nggak pernah sakit kepala. Jarang. Terus aku masuk neraka. Terkejut aku langsung, mak, kataku, cuy, aku sakit kepala ada sih, tapi sekali-sekali sih. Terus aku nggak masuk surga. Kita bubar aja lah yuk guys ya. Mak, terkejut aku. Baik, kenapa guys? Ya Ustazah, canda ya. Cara sholat tarawih sendiri gimana? Jadi gini ya, cara sholat tarawih sendiri, sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Salam kanan, salam kiri, 2 rakaat aja, lakukan 4 kali. Udah gitu doang ya. Ustazah, sholat tahajud dilakukan di jam 4.20 masih bisa. Tahajud di jam 4.20 masih bisa ya. Yang penting sebelum azan subuh. Nah, kalau udah azan nggak bisa lagi ya guys. Yang penting lakukan sebelum azan subuh ya. Kalau udah azan nggak bisa lagi ya.
Ustazah, berarti aku sering sakit kepala, berarti calon ahli surga. Ustazah, kalau udah sholat witir habis taraweh, tengah malam mau tahajud, gak boleh witir lagi. Ya, witir itu cuman boleh satu kali saja ya. Witir cuman boleh satu kali saja ya. Oke, Ustazah baca Quran dengan huruf Latin. Jadi gini, baca Quran sampai bisa Arabnya itu hukumnya adalah wajib. Ya, jadi yang nggak bisa baca Quran wajib belajar sampai bisa. Oke, nah tetapi bagaimana kalau ada orang baca Latinnya? Kalau dia baca Latinnya untuk dia belajar itu nggak masalah. Ya, tapi bukan semata-mata dia baca Latinnya. Kalau Latinnya terus yang dibaca nanti nggak pinter-pinter. Maka teman-teman semuanya usahakan belajar Arabnya. Nanti kalau udah bisa membacanya menjadi sunnah, dia nggak wajib lagi ya. Jadi baca Arabnya dulu, kalau terkendala baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya ya. Ustazah, oke. Gimana hukumnya ngajak suami sholat berjamaah di rumah padahal dia mau ke masjid? Terserah dia. Kalau dia mau jadi imam di rumah ya sampaikan kepada dia. Kalau sholat taraweh nggak tahajud lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Kan gimana pun hukumnya sunnah tidak wajib. Ustazah, umroh kan menghapus dosa. Ya, gimana kalau ada orang yang belum memaafkan orang yang umroh itu? Apakah masih dia berdosa? Tergantung dia. Ya, kalau dia minta maaf, orang itu tidak memaafkan, tentu dia tidak berdosa. Ya, tetapi kalau dia tidak minta maaf, orang itu tidak memaafkan, tentu dia berdosa. Umroh, sholat taubat, istighfar, sholat hajat itu hanya bisa menghapuskan dosa kepada Allah. Kalau dosa dengan manusia nggak bisa sampai kita minta maaf kepada orang itu. Oke, kalau perempuan jadi imam sholatnya di rumah, apakah boleh keluar suara? Boleh, ketika itu pantas dikeluarkan, semisalnya pada sholat taraweh atau sholat isya atau sholat subuh ya. Oke ya, Ustazah, kalau puasa boleh nggak pakai frisker? Boleh, nggak masalah. Saya qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam boleh. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir ya. Rokaat 1, 2, 3 dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Nah, dia nggak pakai tahiyat awal untuk membedakannya dengan sholat fardu. Ustazah, oke, baguskah rumah tusuk sate? Nggak masalah, itu cuman mitos. Rumah mau tusuk sate, satenya mau sate kambing, mau sate daging, nggak masalah. Itu cuman mitos guys. Rumah tusuk sate itu cuman nggak enaknya kita lihat orang lewat terus ya kan. Nah ya, Ustazah, aku bingung keluar darah di luar masa haid tapi darahnya gelap. Kalau kurang dari 24 jam berarti itu bukan haid, itu istihadah, sakit. Kalau di atas 24 jam itu haid ya. Ustazah, setelah selesai sholat taraweh kemudian berdiri lagi, bacaannya apa sebelum berdiri? Nggak ada baca apa-apa, diam aja langsung niat. Ustazah, gimana cara menentukan azan subuh? Sementara azan di tempatku beda-beda. Kalau udah azan, satu aja berarti udah masuk azan. Kok di masjid sana telat? Mungkin gorimnya lagi teleponan. Kok di masjid itu telat? Mungkin dia lagi balas chat teman-teman. Kok di situ telat? Ya mungkin dia baru bangun. Kok di situ telat? Mungkin ngopi dulu dia. Ya, gitu ya guys. Ustazah, kalau baca Al-Quran kaki selonjoran boleh nggak? Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kalau Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Boleh selonjoran baca Quran, sambil baring baca Quran, ya sambil jalan baca Quran, sambil ngulang-ngulang hafalan. Nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke. Tahiyat akhir sholat taraweh sama dengan tahiyat awal sholat isya. Ya enggak lah, yang namanya tahiyat akhir ya duduknya tahiyat akhir lah. Oh iya guys, ada juga yang nganggap kayak gini guys ya, dia kan sholat taraweh itu dua kan idealnya kan. Nanti dua yang ini duduknya tahiyat awal cuy, dua yang ini duduknya tahiyat awal cuy, yang ini duduknya tahiyat awal dia, yang ini baru tahiyat akhir. Salah itu, dia kayak sholat subuh, dua tahiyat akhir, dua tahiyat akhir, dua tahiyat akhir, dua tahiyat akhir. Oke, kayak gitu ya. Selonjoran baca Quran karena pegel. Nggak pegel pun nggak apa-apa selonjoran kalau baca Quran mah. Ustazah, sholat sunnah kalau lupa rokaat sujud sahwi ya.
Ustazah, oke ya, oke. Saya sholat taubat tiap hari, tapi susah meneteskan air mata. Gimana ya? Nggak apa-apa. Meneteskan air mata bukan pertanda kita menyesali. Ya, air mata bukan standar keimanan seseorang ya. Yang penting teman-teman menyadari yang terjadi dan kemudian berjanji tidak mengulang lagi ya. Mengisi hari dengan ibadah. Udah itu intinya. Bukan air mata, mau keluar air mata tiap hari, tapi kalau akhlaknya nggak bagus ya tetap juga nggak ngefek apa-apa ya guys. Oke ya, jadi air mata tidak harus netes setiap hari, nanti lelah, masa mau nangis terus setiap hari. Ustazah, oke. Perempuan ngaji sambil selonjoran boleh nggak? Boleh. Ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Salat taubat setelah salat subuh tidak boleh, tidak ada salat setelah salat fardu tidak ada salat setelah salat subuh dan asar ya guys ya. Oke. Ustazah, oke. Saya berniat sedekah subuh tiap hari bila lupa ya, bila lupa dan diberikan siang, dikumpulkan siang ya, itu nggak sedekah subuh lagi namanya. Kalau mau dianggap sedekah subuh, dia harus dilakukan di waktu subuh, dikumpulkan aja ya. Nah oke, dikumpulkan aja di rumah 2000 baru nanti serahkan di waktu subuh lah. Kalau hari itu belum sempat sedekah subuh, boleh besok. Sekali-kali lupa itu wajar, yang namanya aja belum istiqomah, wajar kok, nggak apa-apa ya. Ustazah, sholat taraweh apa harus pakai doa iftitah? Doa iftitah itu tidak wajib pada semua jenis sholat, tapi kalau bisa ya pakailah, palingan cuma 5 menit aja kan. Oke ya. Ustazah, suntik KB tidak batal karena dia cuma sampai di intramuskuler pada otot. Ustazah, di musolaku nggak ada ba'diyah isya langsung taraweh. Apa saya harus sholat lagi di rumah? Nah ini yang sering kita bahas kemarin. Banyak masjid yang tidak menyediakan jadwal atau space untuk sholat ba'diyah isya. Saranku adalah Mbak tegur itu masjidnya. Mbak sampaikan kepada pengurusnya. Pak pengurus, menurut Ustazah Nela Kece Badai, kemarin aku lihat live-nya. Dia sedang pakai jilbab biru dan baju Levi's. Nah dia bilang bahwa idealnya di masjid itu harus ada space untuk ba'diyah isya menjelang taraweh. Dia bilang bahwa ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad dan taraweh sunnah biasa. Masa iya? Kalau bapak ndak percaya, cobalah bapak masuk ke live-nya Ustazah Nela Luki Kece Badai itu, atau lihat videonya. Nah itu harus guys, nggak bisa teman-teman ngalah sendiri terus sholat isyanya di rumah. Kasihan jemaah yang lain guys, karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad, dan aku baru tahu sekarang ini karena di masjidku nggak pernah ada kejadian kayak gitu. Selalu ada space untuk ba'diyah isya, dan ternyata di tempat teman-teman ada yang kajian kayak gitu kan. Nah itu ada yang kayak gitu kan, itu nggak bagus guys, itu nggak bagus yang kayak gitu guys ya. Harus disediakan waktu untuk jemaah melakukan ba'diyah isya. Oke, bilang aja sama dia, kan dakwah ya kan, teman-teman nggak bilang diri sendiri, bilang aja aku yang bilang, atau teman-teman dengar dari ustadz lain ya, sampaikan saja, itu kan dakwah ya. Nah itu udah banyak aku buat di video ya, karena aku baru dapat fenomenanya sekarang ya. Ustazah, buat Viti udah ada di video aku ya. Ustazah, lagi taraweh tiba-tiba batal dan dilanjutin setelah wudhu. Tapi taraweh ya, lagi taraweh tiba-tiba batal dilanjutin setelah wudhu, tapi sudah terlewat 2 rakaat. Benar. Jadi gini, taraweh itu kan 4-4-4 taraweh itu kan 2-2-2-2 ya kan? Iya Mbak Ana ya. Nah ini 2-2-2-2 ya kan, 4 ya dong, 4 ya kan. Nah dulu saya juga nggak tahu, ya nggak apa-apa. Nah jadi kan ini sholat lah teman-teman, waktu ini kebelet nih, lalu teman-teman kan keluar nih cuy ya, ngambil wudhu lagi. Terus nyampe masjid, ini biarkan berlalu seperti badai akan berlalu ya, biarkan berlalu. Sholat lagi yang ini berarti baru 6 rakaat. Nanti kalau mereka nanti sholat witir
Teman-teman pulang aja, nanti lanjutkan tarawih 2 rakaat di rumah, lanjutkan witir 3 rakaat di rumah. Seperti itu caranya ya. Ustazah, saya tarawih di rumah tapi witirnya 1 rakaat. Boleh, kalau 1 rakaat masih boleh ya. Ustazah, kalau sedekah subuh diberikan siang boleh nggak? Nggak apa-apa, memang berikannya siang mbak. Subuh nggak ada manusia mbak, jadi kumpulkannya siang di subuh, kumpulkan di subuh, siangnya traktir kawan makan, siangnya kasih orang tua, siangnya kasih transfer ke Palestina, siang mbak, subuh manusia nggak ada mbak. Oke ya, Ustazah, kalau sholat tarawih sendiri 4 kali salam haruskah ditutup dengan witir? Kalau harus ya nggak harus, gimana pun witir itu sunnah. Tapi apakah mesti usahakan, upayakan tutup witir? Ya iya dong. Ya bukan tutup ya, diganjilkan dengan witir ya. Siap Mbak Yani ya, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, apakah boleh seorang ibu jadi imam, oke, bagi anak perempuan, oke, dan ada anak laki-laki yang masih balita? Boleh dong, kan balita dia. Oke ya, kecuali anak laki-lakinya sudah balik, nggak bisa. Anak laki-lakinya yang macam harus jadi imam ya. Ustazah, oke, sikat gigi saat puasa gimana? Sebenarnya tidak ada dalil yang mengharamkannya, hanya saja aku tidak menganjurkan. Kalau teman-teman mau ikut caraku seperti ini. Aku kemudian mandi seperti biasa, sahur, dan kemudian gosok gigi, listerin, dan pakai pewangi mulut, cus udah aku biarin tuh sampai sore. Nah di bulan Ramadan tuh ya caraku ya, nanti kalau mandi sore aku nggak gosok gigi dulu. Jadi kalau teman-teman lihat aku live sore, itu udah pasti aku belum gosok gigi. Mau apa kawan-kawan semua? Ya aku kan live tuh habis asar kan, setiap sore kan, sejauh ini kan. Nah Ustazah ini belum gosok gigi nih. Ya memang iya belum cuy. Nah nanti gosok giginya habis berbuka, kita makan, gosok gigi, pakai listerin, pakai pewangi mulut, cus baru kita terawih. Nanti mau tidur kita gosok gigi lagi ya kan. Nah mendingan aku sore-sore belum gosok gigi tapi udah mandi, daripada teman-teman mandi aja belum. Ya kan. Ustazah, kalau sedang haid bolehkah baca Quran lewat aplikasi handphone? Tidak masalah ya kan. Oke, Ustazah. Oke ya, Ustazah, oke, kalau wudhu kumur-kumur gimana? Nah, ya sama aja ya, tidak ada dalil yang mengharamkan, tapi kita pilih hati-hatilah ya kan. Pilih hati-hati. Kalau aku nggak guys, karena yang wajib dibasuh karena kan aku wudhunya sering ya teman-teman ya, nggak 5 kali sehari, aku wudhunya cukup sering ya kan. Nah jadi kalau aku setiap wudhu harus kumur-kumur, batal lah puasaku udah pasti. Maka untuk di bulan Ramadan di siang hari aku nggak milih kumur karena kuantitas wudhuku yang terlalu sering sangat berbahaya. Ustazah, kalau buang angin di kolam renang enggak batal ya. Ustazah, kalau pakai lipstik batal enggak? Pakai lipstik itu batal kalau sambil makan coklat. Pakai lipstik batal gimana ceritanya? Oke, makan lipstik. Kaget aku. Slow Ustazah katanya, cie ngambek. Jadi gitu ya guys, jadi pakai lipstik itu tidak batal ya coy. Ya, tapi batal kalau sambil makan coklat ya. Lucu kali kawan-kawan itu. Kadang-kadang mau tidur tuh aku ingat teman-teman loh. Pertanyaan teman-teman tuh lucu-lucu loh. Lipstik batal nggak Ustazah? Kayak gitu guys. Ya, kalau dimakan baru batal, kaget Ustazah. Oke ya, kita lanjut ya guys. Tanya bom. Ustazah, terus wudhu jangan pakai kumur mbak. Di siang Ramadan boleh. Yang penting teman-teman pastikan nggak masuk. Tapi kalau tanya aku ya, aku nggak kumur-kumur ya. Oke. Iya guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya ya. Ustazah, tarawih sendiri witir di pertengahan Ramadan apakah harus pakai kunut? Nggak. Kunut itu tidak wajib, dia sunnah saja ya. Oke gitu ya, siap, aman ya. Oke, berarti wudhunya basuh tangan, hidung, muka, lengan, kepala aja ya Zah. Jadi wudhu itu mbak, wudhu itu yang wajib dibasuh cuma 4 bagian mbak. 4 bagian saja, karena rukun wudhu itu cuma 6. Pertama niat.
Niat, sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke? Nah, yang wajib ya, yang wajib. Kemudian selanjutnya adalah basuh muka. Oke? Kemudian tangan sampai siku. Oke? Kemudian kepala. Oke? Kaki. Itu doang. Telinga nggak wajib. Telinga nggak wajib wudu. Nggak pakai telinga nggak apa-apa, tanggalin aja telinganya. Maksudnya nggak basuh telinga nggak apa-apa. Oke, hanya muka, tangan, kepala, kaki aja. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, sholat tarawih 2 rakaat katanya sah. Saya sah. Cuma kita ikut sunnah. Rasulullah tarawih 8 rakaat. Ustazah, air bekas wudhu langsung dibersihin dengan anduk gimana? Jadi gini, Mbak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu membiarkan air wudhu itu mengering di wajahnya. Tapi perbuatan Rasulullah itu tidak menjadi anjuran bagi kita. Artinya sunnah juga bagi kita tidak. Jadi boleh aja kita elap. Karena tidak semua sunnah Rasul itu sunnah untuk kita, Mbak. Contoh misalnya nih, Rasulullah itu makan 3 jari. Apakah kita harus makan 3 jari dan disunahkan makan 3 jari? Tidak. Ada perbuatan Rasul yang tidak sunnah bagi kita kok, Mbak. Contoh Rasulullah membiarkan air wudhu ngering di wajahnya, tidak sunnah bagi kita, Mbak. Rasulullah makan 3 jari, tidak sunnah bagi kita, Mbak. Rasulullah makannya kurma, ya teman-teman makannya bubur ayam sebelah 3 jari, ya kacau-kacau. Ya Rasulullah makan kakinya suka diangkatnya sebelah. Jangan bapak-bapak makan depan mertua angkat kaki dengan bilang sunnah Rasul. Tidak semua sunnah Rasul sunnah atas kita, Pak. Ya sama dengan ada sunnah Rasul tapi haram untuk kita, Pak. Contoh Rasulullah itu poligaminya lebih dari 4 istri. Nah sementara orang sekarang haram maksimal cuma 4 istri. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba, maksimal cuma 4. Lah Rasulullah kan banyak istrinya. Itu Rasulullah, hanya khusus untuk Rasul. Jangan dikit-dikit sunnah Rasul, dikit-dikit sunnah Rasul, dikit-dikit sunnah Rasul, guys. Ya. Ustazah, oke, gitu ya. Telat sholat isya di masjid lebih baik taraweh apa isya dulu, Zah? Telat sholat isyanya di masjid, Mbak sempat isya enggak? Maksudnya gimana sih? Oke, Ustazah, imamku sholat isyanya Al-Fatihahnya nggak dikencengin. Gimana cara mengikutinya? Sholat isya tuh harusnya jahar. Bukan diikuti, imam itu diiringi. Jadi gini, ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Kan gitu kan? Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya langsung diem. Walaupun iftitahnya belum selesai. Karena ketika imam baca Al-Fatihah, kita diem, dianjurkan. Lalu kemudian ketika imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Rupa-rupanya dia adalah rupa-rupanya dia kayak rudal ini imamnya, cepat dia langsung ruku, Allahu Akbar gitu. Kita baru ihdinas siratal mustaqim, langsung kemudian ruku aja ikut imam, gak usah dilanjutkan Al-Fatihahnya. Ustazah, bacaan ruku dan sujud boleh 1 kali, boleh. Makanya kalau ada imam yang cepat, biasanya Al-Fatihahnya dia wasol 1 nafas. Kemudian dia bacaan ruku dan sujudnya cuma 1 kali. Kemudian dia waktu i'tidal biasanya Sami Allahu liman hamidah, ya kan? Rabbana walakal hamd, langsung dia ruku. Nah itu biasanya yang cepat itu kayak gitu tuh ya. Ustazah, oke, telat datangnya sholat isya, imamnya udah taraweh, apa kita harus isya dulu? Taraweh aja dulu baru isya nggak masalah ya, tapi jangan sering-sering ya, karena sholat isya itu diupayakan di awal. Oke ya, di tempat saya taraweh 10 plus 3 witir, kenapa beda? Nah itu aku yang nggak tahu kenapa. Ustazah, kalau kita kerja, kita sholat isya di kantor, terus ba'diyah isya, terus oke, saya kerja, saya adalah sholat isyanya di kantor. Lalu kemudian saya ba'diyah isya di kantor. Terus taraweh saya di rumah. Tidak apa-apa, Mbak. Tidak masalah. Taraweh itu kan waktunya terpapar, Mbak. Dari habis isya sampai azan subuh. Oh, taraweh bukan setelah isya, Zah. Aku jelasin. Taraweh itu waktunya terpapar dari habis isya sampai azan subuh. Ya, kalau teman-teman gak ke masjid, punya anak kecil, tunggu dulu anaknya tidur jam 12, jam 1 masih bisa taraweh. Kan waktu taraweh panjang, Mbak. Oke ya. Nah, jadi kan misalnya nih, sholat isya ya, ba'diyah isya, taraweh, lalu kemudian witir. Tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Atau misalnya sholat isya, ba'diyah isya, witir, tarawehnya tengah malam, nggak masalah. Cuman sebaik-baiknya witir di akhir, itu aja sih.
Oke ya. Ustazah, boleh kan banyak kan yang nganggap isya salat tarawih itu harus habis isya kan, sehingga kalau nggak ke masjid ujung-ujungnya nggak tarawih kan. Boleh tarawih di rumah mbak, oke, nggak ada masalah mbak, oke ya. Oke, tarawih itu sunnah, betul, Rasulullah aja ke masjid cuman sampai hari keempat supaya orang tidak menganggap tarawih itu wajib kan. Ustazah, oke, atayat apa boleh disingkat? Kok imamnya cepet banget? Itulah yang aku kasihan sama jemaah. Aku udah buat kok videonya tentang imam jangan cepet-cepet. Apalagi imam yang sakit lutut, ya guys. Allah Akbar, katanya sujud guys. Jamaahnya belum minum madu osteo, lututnya copot goyang. Allah, imamnya udah Allahu Akbar. Ya kan? Baru dia mau duduk, Allahu Akbar. Kasihan guys. Jemaah itu kasihan, imam nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh juga terlalu lambat. Ya, terlalu lambat ngantuk dia. Ya kan, nah gitu guys, karena ya kayak gitulah teman-teman ya. Jadi aku udah buat videonya, harusnya nggak terlalu cepat imam itu ya. Sholat duduk, kaki ditekuk, selonjoran nggak ada masalah. Nah yang udah sakit-sakit lutut, ya shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qaidan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke ya. Saya sudah mandi wajib kemarin, tapi pagi ini ada flek coklat. Apa lanjut puasa? Lanjut aja sampai dilihat dia 24 jam nggak. Kalau kurang dari 24 jam lanjut, kalau masih haid sampai besok berhenti, besok nggak usah puasa ya. Oke, itu gimana? Berarti sholatnya nggak tumakninah. Nah itu biasanya karena imam itu tidak baca iftitah. Bisa jadi kita berbaik sangka ya. Bisa jadi bacaan ruku dan sujudnya cuma satu kali itu kawan. Ya kan bacaan ruku dan sujud boleh kan satu kali. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi waktu dia iktidal, sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, sampai di situ sah, lalu dia sujud. Apakah itu sah? Kalau nggak pakai tumakninah memang tidak sah sholatnya. Jadi makanya komunikasikan, bagi yang ngerti ilmu sampaikanlah kepada pengurus-pengurus, imam tuh jangan cepet-cepet kali ya, sedang-sedang saja. Ya kan harus ada tumakninah nih. Ya subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Gitu. Nah ya gitu ya teman-teman ya. Nah jadi harus diam sejenak baru sami Allahu liman hamidah. Nah gitu guys. Tumakninah itu wajib, nggak pakai iftitah sholatnya sah, nggak pakai ayat pendek sholatnya sah. Tapi kalau nggak pakai tumakninah sholatnya tidak sah. Gitu ya teman-teman ya, tumakninah itu mesti ya. Ustazah, sholat tahajud jam 4 masih boleh nggak? Tahajud jam 4 masih boleh gak? Kalau tahajud itu bisa sebelum azan subuh. Yang penting sebelum azan subuh masih bisa. Oke, sebelum azan subuh masih bisa ya. Oke, gitu ya. Oke ya. Ustazah, kalau tarawih di rumah berapa rakaat? 8 ya. 8 ya. Oke, Ustazah, kalau udah taraweh malamnya boleh tahajud? Nggak boleh, nggak ada masalah. Jadi gini, sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, kemudian taraweh ya, kemudian witir ya, lalu kemudian setelah itu teman-teman tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi ya. Tapi jangan witir lagi ya. Tapi jangan witir lagi, oke. Ustazah, puasa, Ustazah, Ustazah, apakah zakat penghasilan atau gaji? 2,5% dari penghasilan ketika penghasilannya sudah 85 gram ya, emas, setara dengan 85 gram emas ya. Ustazah, ya sebentar ya, Hai, bentar ya. Gimana kalau ada ingus atau dahak di tenggorokan? Tertahan sampai ketelan. Jadi begini mbak, bahwa menelan sisa makanan yang masih ada di dalam mulut, atau menelan dahak, atau menelan air liur, atau menelan darah gusi, itu semua tidak itu semua tidak membatalkan puasa. Oke ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih sama orang tua boleh, nggak ada masalah. Sholat taubat dulu atau sholat hajat dulu boleh, dibalik bebas aja.
Ustazah, sholat selonjoran apa bisa sujud akhir? Allahumma rzuqna makhroja tanpa nempel jidat, nggak apa-apa mbak. Ya sujud, ya Allahumma rzuqni makhroja, Allahumma rzuqni makhroja. Nah kalau aku duduknya di kursi gimana? Kan sujudnya gini doang, nggak nempel di jidat, nggak masalah mbak. Ya sholat dalam keadaan duduk kalau kakinya sakit ya. Nanti kalau lututnya pegel-pegel, sakit, kesemutan, saraf kejepit, bertahanlah teman-teman minum madu osteo kita itu. Udah banyak orang lututnya membaik, sholatnya jadi enak, sujudnya jadi mantep, duduk antara dua sujud jadi bisa ditekuk. Ya kan? Nah gitu ya teman-teman ya, supaya ibadahnya enak itu. Ustazah, oke. Sholat apa yang nggak ada ba'diyahnya? Nggak ada, semua sholat ada ba'diyah ya, walaupun dia tidak sunnah muakkad, ada yang sunnah muakkad ya. Nah tetapi kalau seandainya ba'diyah isya dan ba'diyah asar nggak ada. Ustazah, saat tahiyat mata kita ke arah sejadah atau melihat telunjuk. Jadi sholat itu melihat sejadah ya, penglihatannya itu berubah saat tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah, pindahkan matanya ke sini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Nah, pindahkan nah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu kemudian teman-teman letakkan lagi ke sejadah ya matanya. Bukan matanya diletakkan sih, ya penglihatannya, cabutlah mata letakkan, kacau. Ustazah, oke, khusus bulan puasa ini sibuk tidur lagi jangan mbak ya. An-naum ba'da subuh yadhabu barakatar rizq wal amr ya. Tidur habis subuh mengangkat rezeki dan usia. Jangan tidur habis subuh ya. Oke, Ustazah, apakah ingus najis? Tidak najis ya. Jadi kalau ingus nempel ke mukena, lanjutkan sholatnya ya. Ustazah, kalau nggak pakai takbiratul ikhram sholatnya sah nggak? Nggak sah lah. Takbiratul ikhram tuh kan wajib cuy. Itu rukun sholat loh. Bisa-bisanya sholat nggak pakai takbiratul ikhram. Kusunat lebah juga kawan ini. Jadi gini ya guys. Allahu Akbar. Nah ini wajib. Jangan nggak pakai. Jangan banyak-banyak gaya. Allahu Akbar ya gitu guys. Nah gini ya. Nah tapi nggak pakai iftitah nggak apa-apa. Nah ngangkat tangan yang wajib itu di awal aja. Nanti ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud itu nggak perlu lagi ngangkat tangan ya. Menelan dahak batal nggak puasanya. Menelan dahak ya, menelan air liur, menelan ujian hidup ya, menelan omongan tetangga, menelan darah gigi, menelan sisa makanan, menelan yang masih ada di dalam mulut itu tidak membatalkan puasa karena tidak bisa menghilangkan dahaga. Kalau tidur jam 7 udah boleh lah, kan udah fajar. Ustazah, oke ya. Gimana kalau tarawehnya 4-4, terus terlambat 2 rakaat? Tinggalkan yang 4 pertama, lakukan 4 kedua. Nanti orang sholat witir, teman-teman pulang, 4 rakaat kedua dan 3 rakaat witir itu dilakukan setelahnya ya. Ustazah, oke, puasa lagi urut badan, gak apa-apalah, oke, gak ada masalah. Ustazah, oke, kalau sholat sambil keluar air mata boleh nggak? Menangis dalam sholat tidak membatalkan sholat. Nah, tapi hati-hati waktu Al-Fatihah. Jangan terhenti gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pura-puranya nangis. Nah gitu ya. Nah ini nggak apa-apa. Ar-Rahmanir-Rahim, nangis lagi. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau nangisnya Alhamdulillah, itu ulang lagi Al-Fatihahnya. Jadi nangisnya diatur seperti kita mengatur dunia dan alam semesta. Jadi nangis itu diwakaf. Kalau cuma netes air mata doang nggak masalah, sepanjang sholat air matanya netes terus kan. Nah itu nggak masalah. Cuman saat Al-Fatihahnya jangan sampai terhenti bacaannya di setiap ayatnya. Oke. Ustazah, saat puasa lagi wudhu boleh kumur nggak? Secara prinsip nggak ada masalah. Kalau teman-teman bisa hati-hati. Oke. Ustazah, oke, darah nyamuk itu najis mahfu, najis yang dimaafkan. Tuh ada darah.
tidak batal ya, karena dia najis tapi najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan notifikasi lonceng dan videonya agar kita bisa berteman bersama belajar di akun ini ya. Ustazah, bolehkah anak belajar puasa setengah hari? Boleh. Ustazah, kalau nggak baca takbir langsung baca Al-Fatihah tidak sah mbak. Tidak sah mbak, karena takbir pertama itu wajib mbak, itu rukun sholat mbak ya. Menguap dalam sholat makruh, boleh, sholatnya sah tapi Allah tidak suka. Boleh, sholatnya sah tapi Allah tidak suka. Ustazah, Ustazah cicak masuk dalam lemari pakaian. Apakah pakaian bisa dipakai untuk sholat? Tidak masalah. Tapi kan udah geli. Ustazah, apakah sebentar ya. Hatam Quran, pakai Quran terjemahan tidak ada masalah. Saya baca Quran terbata-bata, ada dalil al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Al-Quran maka dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta, dan siapa yang membaca Al-Quran dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Selagi belajar pelan-pelan terbata-bata nggak apa-apa. Batas sholat duha 1 jam menjelang azan zuhur. Ustazah, saat digaruk berdarah saat digaruk batal nggak wudhunya? Jadi gini, darah itu adalah najis, nanah itu adalah najis. Tapi jika darah dan nanah itu hanya sampai pada bagian luka, nih misalnya nih ya, di sini aku ada bisul, dia berdarah bernanah, dia cuma di sini doang ya, dan kemudian kena pakaian aku yang di sini, itu tidak masalah, itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Sama dengan orang yang ambeien, itu kan darah dan nanah ya kan. Selagi dia masih dalam bagian yang sakit itu, dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kayak jerawat. Jerawatku udah hampir hilang loh cuy, tapi muncul lagi 1 di sini. Ya, ini karena teman-teman semua nih pertanyaannya banyak kali sampai berjerawat aku, ya kan. Nah, jadi kalau ada darah dan nanah, ini kan darah isinya nih kan. Nah, selagi dia masih di kawasan ini aja, dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kecuali darahnya nempel ke sini, baru najis mutlak. Gitu ya guys. Sehat selalu ya. Ustazah, baca Quran apakah wajib wudhu? Kalau di Al-Quran full Arab, wudhu lah. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masih ada yang membolehkan ya. Sehat selalu ya guys. Ustazah, saya lutut, sholatnya selonjoran. Sholat kalau sakit lutut bisa duduk kayak aku, bisa selonjoran, bisa bersila, bisa duduk antara 2 sujud, tidak ada masalah kalau lututnya sakit. Kan dalilnya jelas, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa ya telentang. Boleh aja. Nanti teman-teman yang suka sakit lutut, kayak tulang kesemutan, nyeri sendi, kayak gitu kan, kayak kebas-kebas, nyeri sendi, nanti bertahan, nanti ada madu osteo ya. Nah, itu insya Allah cepat membaiknya ya. Ustazah, aku udah nggak puasa, kemarin muntah terus, asam lambung itu. Nah, kalau asam lambung memang nggak usah puasa dulu sementara bagi beberapa kasus. Nah, seandainya setiap sakit puasa, sakit lagi puasa,